range anxiety itu akan tetap ada. Oke, halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Dan ya, era elektrifikasi itu sudah semakin dekat ya. Dan ini terlihat dari beberapa pabrikan tuh mulai berbondong-bondong ke Indonesia untuk memberikan opsi mobil listrik di tanah air. Dan pabrikan yang paling serius saat ini adalah Hyundai. Ya, Hyundai sudah mengeluarkan 2 jenis mobil listriknya yang sudah gue pernah review juga kemarin, salah satunya adalah Hyundai Ioniq. Dan kali ini di sebelah gue sudah ada tes unit dari Hyundai Kona Electric. Kalau sebelumnya si Gopas sudah pernah bahas mengenai Kona yang gasoline ya. Jadi gue nggak mau terlalu banyak bahas mengenai desain depannya. Jadi gue akan lebih bahas perbedaannya apa sih di Kona Electric ini. So this is it, Hyundai Kona Electric. Oke, langsung aja kita bahas desain depannya ya. Jadi ini adalah versi pre-facelift-nya, sama seperti yang dimiliki sama Om Fitra Eri ya. Jadi kalian sebenarnya sekarang udah bisa memesan dan mendapatkan Kona Electric yang facelift. Tapi unitnya kali ini kita baru dapat yang pre-facelift dulu ya. Oke, jadi perbedaannya dengan yang facelift itu sebenarnya di grillnya sih, lebih kelihatan di depannya. Kalau yang di facelift itu lebih seamless gitu ya. Tapi jujur, kita lebih suka yang pre-facelift ini karena dia lebih rapi untuk penempatan ini nih, cup untuk port chargernya gitu. Jadi lebih lebih masuk ke bahasa desain secara overallnya. Sisanya untuk bahasa desain yang membedakan dia dengan yang combustion itu sama ya, kecuali grillnya. Jelas ini mobil elektrik jadi udah nggak ada grill lubang-lubang lagi ya, dalamnya motor listrik gitu. Sisanya sama aja, lampu, terus kemudian kombinasi lampunya di sini ya, ini sama persis dengan yang combustion yang dulu pernah di-review sama Gopas sebelumnya. Yuk kita bahas desain sampingnya. Oke, dari desain sampingnya yang membedakan dia dengan versi gasoline-nya, jelas yang paling terlihat di sini adalah desain peleknya. Desain peleknya ini kipas-kipas gitu ya, dia bisa menambah aerodinamis, jadi coefficient of drag-nya tuh menurun, sehingga impact-nya ke efisiensinya, jadi efisiensinya lebih baik gitu ya. Kemudian yang membedakan juga di sini, di sini ada emblem Blue Drive yang menandakan kalau dia itu mobil elektrik. Dan secara dimensi, mobil ini sama persis ya, tidak ada perbedaan dari panjang, tingginya, itu sama persis dengan yang versi gasoline-nya. Tapi yang membedakan adalah di sini yaitu bobotnya. Bobotnya since ini adalah mobil listrik, jadi dia harus menyimpan baterai di bawah. Tapi walaupun begitu, center of gravity dari mobil ini lebih baik karena dipusatkan di tengah. Jadi nanti kita coba ya handling dari mobil ini, harusnya mantep. Oke, langsung aja kita lanjut ke desain belakangnya. Lanjut ke desain belakangnya, ya overall sih nggak beda banyak ya dari yang versi gasoline-nya. Ya, dia sudah sama-sama diberikan shark fin antena di sini, high mount stop lamp, dan kombinasi lampunya pun juga sama. Dia udah pakai LED ya untuk lampu remnya. Walaupun untuk sen dan juga lampu mundurnya masih pakai bohlam biasa. Yang paling membedakan, yang paling kentara di sini adalah nih, emblem electric. Since ini adalah mobil full EV, jadi ya dia mau kasih kesan stance kalau gue tuh mobil listrik murni loh gitu. Dan juga yang membedakan di sini pastinya nih, kalau kalian lihat nanti kalau kalian membeli mobil listrik full EV ya, itu kalian akan mendapatkan plat khusus yang di sini tuh warnanya biru gitu. Jadi pengalaman gue pribadi pas gue nyetir Kona Electric ini tuh kayak jadi head turner gitu loh, orang-orang pada ngeliatin, ya apaan sih mobil gitu kan. Dan dengan plat ini kalian bisa bebas ganjil genap, mantep kan. Oke, since ini adalah mobil full elektrik, so pastinya tidak ada knalpot di bawah sini.
Keren. Sayang, untuk bagasi ia masih belum dilengkapi power tailgate dan kapasitas bagasinya pun termasuk kecil, hanya di 332 liter saja. Meski masih bisa ditambah menjadi 1114 liter jika baris 2 direbahkan. Oke, lanjut ke baris kedua dari mobil ini. Sebelum gue bahas lebih lanjut, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Udah? Mantap, thank you. Oke, seperti yang udah pernah dibahas juga review sama Gopas, versi Kona gasoline-nya, itu tingginya Gopas tuh luar biasa ya, di 180-an cm. Dan buat dia tuh sangat sempit. Gua yang tingginya nggak setinggi sama Gopas, ini pun juga terasa, aduh pas-pasan banget ya, sempit. Ini legroom gua, ini sempit banget, apalagi footroom gua nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Ini padahal posisi mengemudi gua loh, tinggi gua 172 cm. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Ioniq jauh lebih spacious dibandingkan ini. Ya, ini cukup sempit ya karena dia basisnya adalah crossover dan mobil listrik pula. Jadi ya beginilah. Tapi untuk headroom sendiri ya dia cukup mumpuni ya. Di sini udah kasih headrest untuk ketiga penumpang. Udah dibalut kulit semua. Nah, walaupun mobil ini adalah basisnya mobil listrik ya, tapi di sini nggak dikasih fitur apa-apa. Ya dikasih kayak 12 volt socket atau USB port gitu ya buat charging. Tapi di sini nggak ada. Ini polosan semua fiturnya di sini. Ya walaupun lampu kabinnya memang sudah pakai LED ya di sini. Ya cakep lah. Oke, lanjut ke driving seat dari Kona Electric ini. Ya, pertama-tama ini posisi mengemudinya enak ya, nyaman, kursinya juga side supportnya bagus, sudah dibalut kulit semua. Dan pengaturan kursi setirnya sendiri dia sudah tilt dan juga teleskopik. Dan juga untuk pengaturan kursinya sendiri dia sudah elektris, baik untuk kursi driver maupun untuk kursi penumpang depan. Dan pengaturan sudah cukup lengkap ya, bisa maju mundur, recline, dan juga naik height adjuster gitu ya. Jadi bisa banget disesuaikan dengan postur tubuh lo. Oke, terus kemudian untuk sistem entertainmentnya sendiri, dia modelnya udah floating kayak gini ya. Dan ya dia fiturnya sudah cukup lengkap ya, dia sudah ada Android Auto, Apple CarPlay. Terus kalian juga bisa informasi yang ditampilkan di head unit ini tuh cukup lengkap ya. Jadi kalian bisa tahu sama seperti di Ioniq. Jadi kalian tahu nih berapa battery levelnya, range-nya berapa, dan kalian juga bisa mengatur sendiri arus daya untuk mengisi si baterainya. Dia juga bisa menampilkan informasi berapa sih daya yang digunakan untuk misalkan untuk menggunakan drivetrain-nya, untuk AC dan juga aksesoris. Jadi cukup lengkap ya. Di bawah sini AC-nya sudah digital ya, dan kalian bisa lihat sendiri pengaturannya di head unitnya untuk suhu dan semburan AC-nya. Di sini sudah ada wireless charging ya, cukup baik, dan juga shift by wire. Di sini udah nggak ada mekanis-mekanis gitu ya untuk pergantian giginya. Di sini juga udah ada heated dan cooled seat, 3 step, 3 level, nice banget. Dan ya, di sini kalau kalian perhatikan, di sini tuh kayak ada pedal shift gitu. Tapi pedal shift ini bukan kayak mobil konvensional. Biasanya kan untuk ngatur gigi ya, kecepatan. Tapi di sini untuk ngatur regenerative brakingnya, ada 3 level juga. Untuk panel instrumennya sendiri, dia wow, menurut gue sih ini lebih bagus ya dibandingkan dengan Ioniq desainnya secara desain. Tapi informasi yang ditampilkan itu sama persis. Itu cukup lengkap, informatif, dan kalian juga bisa merubah driving mode-nya. Ada 3 driving mode, ada Eco, Comfort, dan juga Sport. Gitu. Secara overall, layout dashboard-nya ini ya sama seperti versi gasoline-nya ya. Dia sama. Di sini ada soft touch tapi masih didominasi sama plastik-plastik keras gini ya. Tapi jujur, menurut gue desain dashboard ini lebih futuristik dibandingkan dengan Ioniq. Ya, jadi ini dia engine bay-nya. Ya, dia sudah dikasih peredam di sini dan juga sudah dicat warna body. Di sini kayaknya kelihatannya kayak mesin konvensional ya, tapi di balik cover ini itu tuh motor listrik sebenarnya. Dan yang menariknya dari ruang mesinnya ini, di sampingnya ini masih kayak ada apa ya, air coolant gitu ya, untuk mendinginkan tujuannya untuk mendinginkan si motor listriknya. Di sini masih juga dikasih aki untuk aksesoris seperti port USB, 12 volt socket gitu. Dan secara torsi mobil itu gede banget, melimpah 395 Nm, which is lebih besar dibandingkan dengan Ioniq. Nah, gimana pengaruhnya ke performance-nya? Nanti kita tes. Sekarang gue lagi ngendarain si Hyundai Kona Electric ini. Ya, impresi pertama gue ketika ngendarin mobil ini tuh,
mobil itu bener-bener smooth banget ya. Bener-bener smooth ride, terus hening ya, since ini adalah mobil full elektrik. Jadi bener-bener kayak halus banget bawanya. Dan juga untuk suspensinya sendiri. Ya, ini kita kayak ngelewatin speed bump seperti ini. Dia memang set suspensi itu cenderung keras ya, lebih ke keras. Tapi kerasnya ini nggak mental-mentul. Keras ini dapat diredam dengan sangat baik. Jadi kayak misalkan jalan-jalan bergelombang kayak gini, itu tuh kayak ala-ala mobil Eropa lah ya, gitu. Jadi nice banget. Dan juga untuk setirnya ini wow, responsif banget dan direct banget ya. Jadi ketika bermanuver seperti ini, wow, mobil ini bener-bener fun to drive banget. Dan keasikan berkendaranya itu ditambah lagi dengan torsi motor listriknya yang wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita, ini gue lagi ada di comfort mode ya. Dan di sini ada 3 mode berkendara yang bisa dipilih. Jadi ada comfort, ada eco, comfort, dan juga sport. Nah, kita langsung rasain aja gimana performa torsi 395 Nm ya itu. Wow, gila, bener-bener mobil ini tuh instan banget. Luar biasa. Fun banget. Bawa mobil itu kayak rasanya kayak bawa bom kar gitu ya. Gila, instan banget. What you push, what you get. Jadi, nice banget. Nah, langsung aja yuk kita coba akselerasinya. Tes akselerasi dari mobil ini dari 0 sampai 100 berapa sih akselerasinya? Oke, langsung aja kita ke sport mode dan langsung injak pedal gas. Wow! Gila! 100! Ya, gila, instant torque-nya ini benar-benar kerasa banget. Torsi 395 Nm ini bener-bener wow, powerful banget dari bawah ya. Jadi menurut perhitungan kami, dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu 8,9 detik saja. Wow, lumayan kan? Jadi ya dia bener-bener instan banget dan luar biasa. Mobil ini sangat kencang dan fun. What you push, what you get. Woo! Oke, sekarang kita bicara mengenai efisiensi dari Hyundai Kona Electric ini. Ya, menurut pencatatan kami, mobil ini mampu mencatatkan angka efisiensi itu sebesar 7,5 km per kWh. Ya, ini untuk rute kombinasi, jadi baik dalam kota maupun tol gitu ya. Dan dari pencapaian tersebut, angka tersebut, jika dikalikan dengan kapasitas baterainya, yaitu 39,2 kWh, yang artinya mobil ini bisa menempuh jarak sejauh 294 km. Ya, lumayan kan? Ya, walaupun memang dia masih di bawah dari klaim Hyundai. Ya, tapi mobil ini masih terasa sangat hemat. Menyambung soal kehematan dari mobil ini disematkan fitur cruise control, walaupun memang dia belum adaptive cruise control. Dan satu fitur menarik lagi yaitu regenerative braking. Yes, itu apa sih sebenarnya? Jadi intinya, konsepnya secara general, dia akan merubah energi kinetik dari ban, gerakan ban, menjadi energi listrik untuk mengisi daya dari baterainya. Ya, jadi ketika cara bekerja gimana sih? Jadi ketika kita melepas nih ya, melepas gas, itu kayak sensasinya kayak sama seperti engine brake. Jadi kalau kita lepas gini, nah dia kayak langsung gini gitu ya. Dan disitulah dia akan mengkonversi energi kinetik dari roda menjadi energi listrik untuk ngisi si baterainya. Dan regenerative braking ini bisa diatur loh melalui pedal shifter di sini. Jadi kalau di mobil konvensional kan biasanya pedal shifter untuk merubah gigi ya, untuk berubah atau menurunkan gigi. Tapi kalau di Hyundai Kona Electric ini sama seperti di Ioniq, ini regenerative braking-nya dirubah lewat pedal shift di sini. Ya, mulai dari level 1, 2, dan 3. Semakin besar levelnya berarti regenerative braking-nya semakin bekerja dan semakin banyak energi kinetik yang terkonversi menjadi energi listrik sehingga menjadi lebih efisien lagi. Jadi untuk efisiensi, urusan efisiensi dari mobil listrik itu nggak perlu diraguin lagi ya. Super hemat. Good job. Nah, bagaimana cara pengecasan mobil ini dan berapa estimasi ongkos pengecasannya? Nah, gimana cara ngecas si Kona ini? Berbeda dengan si Ioniq yang peletakan port chargernya itu ada di belakang ya. Di belakang kiri itu kayak
mobil-mobil tangki bensin konvensional. Tapi kalau si Kona ini peletakan port charger ini unik, ada di depan sini ya. Secara desain sebenarnya kita lebih suka yang model free facelift ini karena lebih seamless ya. Peletakannya sama di depan sini dengan yang facelift, tapi di sini desainnya lebih seamless, lebih senada dengan bahasa desainnya. Kalau yang facelift tuh kayak lebih patah-patah gitu ya desain port chargernya, pintu port chargernya. Oke, langsung aja kita charge si Kona ini. Gimana caranya? Pertama kita buka dulu si pintunya ini dan ya terlihat portnya di sini, ada covernya ya. Dan tinggal colok saja. Simple kan? Kalau sudah ke charge, di situ kayak ada lampu indikator yang mengelilingi portnya. Itu akan berubah dari warna putih menjadi warna hijau. Itu berarti dia lagi charging. Nah, di mana aja opsi pengecasan untuk mobil-mobil listrik? Salah satunya si Kona ini ya. Opsi pertama adalah kalian bisa charge dari rumah. Kedua, itu kalian bisa charge di charging station yang disediakan PLN. Dan kalian bisa download aplikasi dari PLN khusus, yaitu ChargeIn, di mana kalian bisa locate charging station yang tersebar di Jabodetabek ya. Dan juga kalian bisa tahu berapa sih biayanya dan bisa membayar langsung dari aplikasinya. Oke, untuk biayanya sendiri, pertama kita mau jelasin biaya ketika kalian ngecas dari rumah ya. Biaya 1 kWh itu sekitar Rp1.444,7 ya. Kalau dikalikan dengan kapasitas baterai dari si Kona ini yang dimana sebesar 39,2 kWh, itu kisaran harganya, ongkosnya itu di Rp56.000. Dan untuk biaya opsi kedua ketika kalian ngecharge di charging station yang tersebar ya dari PLN, itu biayanya 1 per 1 kWh itu di kisaran Rp1.644.000. Jadi kalau dikalikan dengan kapasitas baterainya yang di 39,2 kWh, kita kalikan saja, jadi totalnya itu di Rp64.000 saja. Jadi lumayan murah kan? Hemat banget mobil ini, efisien. Namun, di balik kehematan dan kenikmatan memiliki mobil listrik, ada satu hal yang tetap mengganjal. Jadi despite dari segala kelebihan dari mobil listrik, terutama si Hyundai Kona Electric ini, mobil ini nggak luput dari yang namanya range anxiety ya. Jadi pengalaman pribadi gue, kemarin gue sempet bawa mobil ini ya, pulang pergi ke Bogor, dan nggak jarang mata gue tuh ngeliat ke MID, ke head unit terus gitu ya, lihat battery levelnya, terus kemudian lihat range-nya dan lihat MID di sini, range-nya tuh sisanya berapa gitu. Jadi gue tuh selalu ngeliatin gitu, apa sampai ya ke Bogor pulang pergi kayak gini. Nah itu, jadi ketika kalian memiliki mobil listrik atau mengendari mobil listrik, range anxiety itu akan tetap ada, jadi akan susah terhindari. Oke, jadi bisa disumbuhkan review dari Hyundai Kona Electric ini. Memang dia memiliki spesifikasi yang sama persis, ya hampir mirip-mirip lah dengan Hyundai Ioniq. Tapi dia memiliki torsi yang lebih besar, sehingga mobil ini cocok untuk kalian yang suka mengejar fun to drive ya. Dengan torsinya yang lebih besar, lebih instant torque, dan juga figur akselerasinya yang lebih baik dibandingkan dengan Ioniq. Jadi mobil ini cocok untuk kalian yang sendiri, masih single, atau misalkan berdua bersama pasangan. Ya walaupun begitu, memang mobil ini karena basisnya dia adalah crossover ya. Jadi ya untuk practicality yang tidak sebaik Ioniq. Jadi tapi dia bisa menawarkan fun to drive yang lebih lagi. Dan kita juga appreciate Hyundai Indonesia memasukkan mobil ini ke tanah air sehingga dia menjadi salah satu pelopor mobil listrik di Indonesia. Dan kita menunggu untuk supaya pemerintah bisa memberikan infrastruktur yang lebih baik lagi untuk mobil-mobil listrik ke depannya. Oke, sekian aja dari gue Jason Andika Syarif. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting dan juga informasi seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sebentar lagi kita akan punya website nih, CVTs. Di situ kalian bisa ngeliat review kita, video kita, dan juga kalian juga bisa melakukan jual beli mobil bekas maupun mobil baru dengan promo yang terbaik pastinya. Oke, sekian aja dari gue Jason Andika Syarif. Annyeonghaseyo.
Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.